Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lois Novali Kuning dengan NIM 122140098 dari kelas Keamanan Cyber RA. Jadi pada progres kali ini saya ingin belajar tentang disaster recovery planning dengan menggunakan tiga platform, yaitu ada Notebook LM, kemudian ada Google Gemini, dan juga Google AI Studio. Jadi kayak garis besarnya pada progres ini, saya ingin membandingkan bagaimana performa ketiga platform ini ketika saya menggunakannya untuk belajar CISSP. Oke, pertama dari Notebook LM dulu ya. Di sini seperti biasa kita create new. Kemudian untuk source-nya, mungkin saya bakal pakai yang ini. Oke, filenya udah berhasil diupload. Seperti biasa ada ringkasan dari filenya ya di sebelah sini. Jadi saya bakal meminta AI untuk menjelaskan dari buku ini bagian tentang disaster recovery planning. Nah, di sini kita bisa melihat materi yang diberikan pada bagian disaster recovery planning. Jadi disaster recovery planning adalah pelengkap teknis dari latihan business continuity planning atau BCP yang berfokus pada bisnis gitu ya. Ya kira-kira itu ya untuk notebook LMS. Untuk notebook LM ini di video sebelumnya sudah pernah dijelaskan, jadi kayak mungkin bakal fokus ke Google Gemini sama Google AI Studio. Jadi di sini juga saya juga pengen generate ya di sini ya. Kemudian juga nanti bisa add note dan lain-lain. Mungkin kita coba ke Google Gemini dulu sambil nunggu selesai di generate. Kalau untuk Google Gemini ini eh, kayak basicnya tuh hampir sama kayak ChatGPT ya. Mungkin saya bakal upload file terus menanyakan hal yang sama. Lalu dia juga nggak ada fitur-fitur yang terlalu luas sih. Kalau Google Gemini yang ini, ya kita tunggu upload. Nah ini juga nunggu selesai di ini. Nah sambil nunggu ini dan ini, mungkin kita beralih ke Google AI Studio. Jadi setelah saya ulik-ulik sedikit, Google AI Studio ini punya fitur yang sangat keren ya. Ini fitur chatnya kurang lebih sama lah kayak Google Gemini ya. Fitur yang keren dari Google AI Studio ini adalah fitur yang di bagian stream ada talk. Jadi streamnya itu bisa melalui mikrofon atau webcam atau share screen. Untuk video ini saya mungkin bakal talk aja. Jadi kayak kita bisa berbicara secara real time gitu ya dengan AI-nya. Jadi kita bertanya, AI-nya langsung menjawab secara real time. Oke. Lalu di sini juga mungkin kita bisa pilih outputnya, ada audio dan teks, ada teks aja, tapi di sini saya bakal pilih audio dan teks, terus beserta konfigurasi lainnya. Ya mungkin langsung kita mulai aja ya, kita nanya, sini saya pakai microphone, jelaskan kepada saya dengan detail tentang topik disaster recovery planning. Disaster Recovery Planning adalah proses untuk membuat rencana pemulihan data dan sistem IT setelah terjadi bencana. Rencana ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi data, memulihkan sistem, dan memastikan kelangsungan bisnis. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih lanjut tentang langkah-langkah dalam Disaster Recovery Planning? Ya, silahkan jelaskan lebih lanjut tentang langkah-langkah dalam disaster recovery planning. Tentu, langkah-langkah dalam Disaster Recovery Planning meliputi identifikasi risiko, analisis dampak bisnis, pengembangan strategi pemulihan, implementasi rencana pemulihan, dan pengujian serta pemeliharaan rencana. Apakah Anda ingin saya menjelaskan setiap langkah ini secara lebih rinci? Tidak perlu. Sekarang coba jelaskan tentang situs pemrosesan alternatif dalam disaster recovery planning, yaitu situs dingin atau cold site, situs panas atau hot site, dan situs hangat atau warm site. Tentu, cold site adalah lokasi alternatif yang memiliki infrastruktur dasar, tetapi tidak memiliki perangkat keras atau data yang diperlukan. Hot site adalah lokasi alternatif yang memiliki semua perangkat keras dan data yang diperlukan untuk segera melanjutkan operasi. Warm site adalah lokasi alternatif yang memiliki beberapa perangkat keras dan data yang diperlukan, tetapi mungkin memerlukan waktu untuk memulihkan operasi sepenuhnya. Apakah Anda ingin saya menjelaskan perbedaan antara situs-situs ini dengan lebih rinci? Tidak perlu. Baik, ada hal lain yang bisa saya bantu?
Misalkan ketika terjadi bencana, untuk mitigasi bencananya, kemanakah sebaiknya pusat data itu harus dipindahkan? Pilihan lokasi pemindahan pusat data tergantung pada jenis bencana yang mungkin terjadi, anggaran, dan kebutuhan waktu pemulihan. Hot site adalah pilihan terbaik untuk pemulihan cepat, sementara cold site adalah pilihan yang lebih murah tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan operasi. Warm site adalah pilihan tengah yang menawarkan keseimbangan antara biaya dan waktu pemulihan. Apakah ada aspek lain dari mitigasi bencana yang ingin Anda diskusikan? Oke, nothing, thank you. Sama-sama. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu di kemudian hari, jangan ragu untuk bertanya. Oke, kira-kira begitu untuk stream real time lewat mikrofon dengan menggunakan Google AI Studio. Tadi itu juga ada pilihan lain ya, ada menggunakan webcam dan juga ada share screen. Juga selain itu di sini saya ada lihat kita bisa generate media dengan Google AI Studio. Mungkin ini bisa dicoba lain waktu. Oke, untuk kita balik ke Google Game ini tadi. Nah, berdasarkan file tersebut, jelaskan dengan detail topik disaster recovery planning. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jawaban dari Google Gemini. Kira-kira seperti ini, ya kurang lebih sama kayak GPT. Kemudian balik ke notebook LM. Nah, di sini juga sudah selesai di-generate untuk audio overview-nya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar materi yang padat banget nih. Kita ambil kutipan dari panduan studi resmi CSSP, tahu kan? Sertifikasi yang udah kayak standar emas lah di dunia keamanan siber. Bisa dibilang gitu. Keduanya penting buat nunjukin keseriusan organisasi soal keamanan. Semua orang gitu ya? Jangan. Kenapa? Simple aja. Kalau misalnya akun itu kena hack atau disalahgunain, dampaknya jadi terbatas. Nggak langsung bisa ngacak-ngacak semua sistem. Prinsip ini jadi fondasi penting buat. Nah, kira-kira seperti itu generate audio overview dari materi yang diberikan. Jadi, secara ringkas ya, untuk notebook LM, menurut saya fitur yang paling kerennya itu adalah audio overview ya, karena kita bisa generate kayak semacam podcast berdasarkan materi yang kita berikan gitu. Untuk Google Gemini ini ya basic, kayak AI ChatGPT kira-kira ya kayak gitu ya. Jadi kita bisa kasih file, terus kasih prompting, dan diberikan jawabannya. Untuk Google AI Studio, fitur kerennya itu menurut saya adalah di fitur stream ini, karena kita bisa bicara secara real time dengan AI, langsung diberikan jawabannya. Kemudian juga kita bisa, selain dengan mikrofon, juga bisa lewat webcam atau share screen gitu. Oke, sekian untuk progres ketiga dari saya dalam belajar CSSP dengan menggunakan AI ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.